Salah meteran. Kenapa sih ngelola negara tambal sulam begini? Nggak bisa buat grand plan ya? Nggak bisa buat national interest ya? Pada kemana negarawan di negara ini? Faham mengelola negara kah penyelenggara negara saat ini? DPR itu faham? Nggak bahwa regulasi, kebijakan yang pro rakyat, dan untuk bertahan negara agar utuh bagi bangsa dan negara Indonesia ini, memerlukan perundangan yang berdasar hipotesa, research, antitesa, dan challenge hipotesa yang mumpuni. Barulah undang-undang hadir, barulah kebijakan lahir berdasar sebuah grand strategi. Saat ini semua kebijakan dibangun berdasar insting. Sepertinya benar membangun infrastruktur. Sepertinya benar membangun menggunakan BUMN, sepertinya benar membangun pakai hutang luar negeri, sepertinya benar data makroekonomi menunjukkan tren naik. Itu adalah celotehan liar di kepala saya. Saat ini memang tidak ada yang men-challenge kebijakan pengelola negara. Dan saya bukan anti pemerintahan. Saya ini dari dulu hanya ingin negara berdasarkan garis lurus yang benar. Ada kelebihan dan ada kekurangan di setiap pemerintahan adalah wajar. Saya acungi jempol yang positif, namun yang salah dan berbahaya bagi bangsa dan negara, ya tetap harus kita ingatkan. Atau kita diamkan, mana pilihan yang baik? Kalau mengingatkan artinya menantang hegemoni LBP dan hegemoni Rinso sebagai ujung tombak kabinet kerja, saya jadi bingung. Nggak boleh dipertanyakan ya mereka ini, yang seakan-akan hanya mereka berdua yang bisa mengangkat ekonomi Indonesia. Waduh, kalau seperti itu maka saya dalam posisi menantang keduanya. Atau ditambah satu menteri lagi yang saya pertanyakan. Ditambah Menteri ESDM di mana kebijakannya tentang growth split saya, nggak setuju juga boleh deh saya dianggap challenger mereka bertiga. Oke, GPP. Tapi kalian bertiga jangan baperan ya. Apalagi mantan Kopassus yang selalu mengatakan hidupnya sudah komplit itu, Menkosaurus ya jabatan, Menteri Koordinasi segala urusan. Hahaha, marah nesu, sebel, bete. Maaf bos, saya bicara fakta saja. Oke, sekarang saya mulai urai satu-satu apa yang terjadi mengenai daya beli turun dan akan terus turun versi saya loh ya. Saya ini bukan orang yang maha benar kata-katanya, cuma mau memberikan masukan. Jangan bet gitu dong diberitahu. Saya heran dengan cara pengelola negara ini menggunakan meteran dalam membangun ekonomi, yaitu kenapa mengejar output. Misalnya industri garmen produksinya misalnya 1 juta meter, mau ditingkatkan menjadi 2 juta meter. Saya ini bukan orang yang maha benar kata-katanya. Lifting minyak bumi dari 700.000 barrel, mau ditingkatkan menjadi 800.000 barrel outputnya. Oh, saya lupa. GDP kan mengukur sukses dari output. Oh, saya lupa bahwa GDP itu harus jadi ukuran sukses growth kelolaan negara, jadi harus fokus di output agar GDP kinclong dilihatnya. Baiklah, sekali lagi maha benar pemikiran seperti ini. Sekarang ada sisi lain, kita membanggakan jumlah employment yang banyak di Indonesia dan murah, sehingga pabrik dibangun di Indonesia misalnya oleh Jepang atau oleh Korea. Ternyata ketika dibandingkan Thailand dan Vietnam, produktivitas manusia Indonesia lebih rendah. Mulailah banyak pabrik bergeser ke Mekong River dan Thailand. Ternyata buruh murah bukan solusi. Yang benar adalah mau mahal atau murah selama produktivitasnya tinggi, maka bagai makhluk ekonomi itu lebih menganggap yang produktivitasnya tinggi. Maka yang produktivitasnya tinggi yang diambil. Karena GDP mengukurnya dari output, maka outputlah yang menjadi target. Oke, baiklah. Sekali lagi itu benar. Kemudian ada hal yang jarang dikalkulasi. Misalnya kita membangun pabrik sepatu dengan orderan 2.000 pair of shoes per hari, maka kita buat pabrik besar di daerah industri. Dalam pembukuan profit dan bagus. Namun ada hal yang dilupakan banyak pengusaha, bahwa setiap industri ada yang namanya economic scale. Economic scale bahasa sederhananya adalah di mana jumlah output tertinggi dihasilkan dengan jumlah modal plus bahan baku plus SDM yang terendah. Jumlah output tertinggi dihasilkan dengan jumlah modal plus bahan baku plus SDM yang terendah. Misalnya, 10 orang menggunakan mesin senilai 1 miliar investasi menghasilkan 50 sepatu sehari. Ternyata dengan mesin untuk 10.000 orang
mengoperasikan pabrik senilai 2 triliun, menghasilkan 50.000 sepatu sehari. Secara deret ukur, harusnya investasinya kalau menggunakan skala pertama, yang 1 miliar investasi, harusnya 10 triliun. Namun, karena mendapatkan skala ekonomi, maka investasi turn ke 2 triliun. Harga COGS sepatu turun, harga jual sama. Maka value added yang didapat jauh lebih baik. Nah, ini ada kata-kata baru, value added. Yang ini akan menjadi pembeda, yang akan menantang ulang frase, kata-kata, kita harus meningkatkan produktivitas output. Mengapa kata value added jadi perhatian? Kalau kita fokus di output dan tidak masuk economic scale, ini yang terjadi. Output dari 50 sepatu naik menjadi 2.000 sepatu per hari. Dulu dengan 50 sepatu untungnya per tahun 2 miliar. Dengan 2.000 sepatu per hari, untungnya juga hanya 2 miliar. Hal ini mungkin terjadi karena tidak sampai skala ekonomi produksi. Hal inilah yang terjadi saat ini. Bisnis tidak menghasilkan value added buat ekonomi bangsa. Contoh lagi, kita ekspor barang, dan itu dicatat sebagai devisa dan masuk dalam perhitungan GDP sebagai growth. Orang seperti saya nggak suka dengan cara kuno melihat kalkulasi statistik ala BPS ini. Kuno Pak, salah meterannya. Kalau ekspor itu bahan bakunya 100%, Indonesia itu baru menghasilkan nilai tambah. Lah kalau ekspor bahan bakunya import sampai 70%, value added-nya kecil. Yang dicatat harusnya hanya value added-nya saja, jangan keseluruhan ekspor. Investasi juga demikian, Bapak. Kalau proyek pakai dana asing, pakai konsultan asing, procurement pengadaan barang semuanya import, SDM teknisi asing, lokal hanya tukang gali buruh kasar plus pembebasan lahan. Hanya 15-20% value added yang didapat. Ya, yang masuk statistik yang 15% itu Bapak, bukan yang 100%. Jadi kalau kalkulasi versi saya, growth 5% itu ya jadi semu, Bapak. Yang benar yang harus dicatat ya yang 15-20%, alias jangan-jangan hanya 1%-an growth Indonesia ya, kalau dihitung seperti ini. Duh, malu saya dengan cara propaganda seakan-akan 5% pertumbuhan, tapi pakai meteran yang menguntungkan pencitraan. Ada baiknya kita nggak usah lihat data statistik yang menghitung masa lalu. Bagaimana kita membangun negara memakai masa depan yang namanya grand strategi. Masak nggak bisa sih buat. Kan menterinya pinter-pinter, kan fansnya banyak, masak nggak ada yang bisa bantu. Masak si Sontoloyo ini masih dianggap oposisi dan hoax? Setahu saya, Tuhan sering meletakkan kebenaran di tempat yang kita tidak sukai. Mudah-mudahan tulisan ini kebenaran ya. Tabik. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya doakan rezekinya berlimpah, disehatkan dan dipanjangkan umurnya. Amin.